Assalamualaikum, balik lagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan di sini Uni akan berbagi set menu untuk sehari atau menu harian. Ada 3 menu di sini. Yang pertama yaitu ayam suwir cabai hijau dan juga ini kalau gorengannya itu yang anti ribet ya, nggak ada bumbu iris, nggak ada juga bumbu yang dihaluskan dan juga sayurnya. Jadi udah lengkap, ikuti terus tayangan ini. Dan yang langsung ya, yang pertama kita akan masak dulu untuk ayam suwir cabai hijaunya. Di sini pakai yaitu 2 potong dada ayam. Teman-teman boleh ganti ya, nggak harus dada ayam di sini. Nanti sebelumnya kita akan rebus dulu ayamnya, nggak perlu tambahkan bahan lain karena dengan bumbu cabai hijaunya nanti amisnya akan hilang dengan sendirinya. Nanti rebus kurang lebih 20 sampai 30 menit tergantung besar kecilnya ayam ya. Yang Uni pakai ini kurang lebih berat ayam yang 1,5 atau 1,6. Jadi biar lebih banyak nanti jadinya. Nanti setelah direbus ditiriskan, lalu setelah itu silakan disuir-suir karena ini masih panas, kita gunakan garpu aja ya untuk mensuir-suirnya. Dan di sini kalau bisa suir-suirnya agak kecil-kecil biar nanti hasilnya lebih banyak dan bumbunya jauh lebih meresap juga. Di sini Uni bantu juga dengan tangan, jadi pastikan tangannya pasti bersih dulu ya, agar nanti suir-suirannya merata semua, lalu kemudian silakan disisihkan. Seterusnya kita akan siapkan yaitu 1 batang aja serai, nanti silakan dimemarkan. Lalu kemudian siapkan juga yaitu yang pecinta sedikit ada rasa pedas di sini boleh tambahkan rawit, tapi buat yang nggak mau silakan di skip aja ya rawitnya. Ini menyesuaikan aja dengan selera masing-masing, nanti dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu untuk bumbu halusnya, nah di sini pakai cabai hijau. Untuk cabai hijau itu jangan terlalu sedikit ya, karena kalau yang namanya cabai hijau akan menyusut dengan sendirinya. Biar bumbunya lebih mantap, kita pakai kurang lebih 1 on atau 1 on lebih dikit. Lalu lengkuas, jahe, bawang merah. Ini bawang merahnya kurang lebih 6 sampai 7 siung aja, 2 butir kemiri, 4 siung bawang putih dan 1 batang serai. Dan kemudian semuanya kita akan chopper atau blender. Ini boleh ya untuk teksturnya nanti menyesuaikan dengan selera masing-masing. Sebenarnya kalau untuk jahe dan lengkuasnya teman-teman boleh nanti dimemarkan aja kalau yang nggak mau dihaluskan. Tapi kalau mau lebih enak bumbunya silakan dihaluskan seperti ini. Tambahkan garam secukupnya dan sedikit aja kunyit bubuk agar nanti warnanya tetap bagus ketika dingin. Nah di sini Uni tambahkan air secukupnya. Karena lebih irit jadi nggak menggunakan minyak di sini. Nanti dihaluskan semuanya sampai semuanya rata. Nah di sini sengaja pakai chopper agar nanti teksturnya masih terlihat kurang lebih seperti ini ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu dan kita akan panaskan minyak secukupnya di sini. Nah di sini kalau yang mau rasa cabai hijaunya nanti lebih enak, banyakin aja daun jeruk yang dibuang tulangnya nanti digoreng ya. Ini kurang lebih yang Uni pakai 7 sampai 8 siung. Jadi buat teman-teman yang nggak penyuka aroma daun jeruk silakan dikurangi aja. Nanti setelah itu langsung masuk bumbu yang telah kita haluskan tadi, tambahkan serai, daun salam dan juga nanti daun salamnya kurang lebih 2 ya, 2 lembar aja cukup. Tambahkan juga di sini yang mau pakai kaldu bubuk dan sedikit aja lada bubuk atau merica bubuk dan pakai sedikit penyedap biar makin enak. Ini option. Lalu semuanya silakan dimasak terus diaduk ya. Ini memasaknya sampai aromanya benar-benar menyengat tercium ya. Jadi sedikit lebih tanak dan agak kering. Lalu setelah itu tambahkan yaitu ayam kita suir-suir tadi. Jadi ini ayamnya belum matang ya. Jadi masih kurang lebih 3/4 matang. Nanti dimasak semua ini sambil terus diaduk, kalau bisa menggunakan api kecil aja biar matangnya lebih merata dan juga tidak hangus nantinya. Jadi dimasak aja terus ya sampai nanti biasanya sedikit lebih mengering nantinya. Jangan lupa juga nanti buat yang pakai cabai rawit tambahkan rawitnya di dalam ini, dalam wajan. Nah lalu semuanya nanti diaduk lagi.
Jadi ini bisa yang nggak mau terlalu pedas nanti bisa disisihkan cabai rawitnya. Karena kalau cabai hijau itu nggak pedas ya jadinya. Atau yang mau pakai tambahkan cabai rawit hijau yang dihaluskan itu juga bisa. Nanti masak semua ini terus sambil terus diaduk ya. Jangan lupa di sini koreksi rasa dan pastikan ayamnya sudah matang. Karena kalau ayam nggak matang itu nggak enak ya, pasti nggak bisa kita makan. Ini sangat-sangat enak banget bumbunya, boleh dicoba. Dan ini bisa untuk frozen, jadi teman-teman bikin banyak nanti ambil sebagian lagi di frozen dan dipanaskan kapan mau dimakan. Jadi kalau yang suka pakai tomat bisa aja tapi tidak untuk yang di frozen ya, cuma untuk yang sekali makan di sini. Nanti kalau udah silakan dipindahkan ke piring saji dan seperti ini hasilnya. Ini sangat enak. Lalu selanjutnya kita akan masak untuk menu yang kedua, yaitu di sini ini sayuran ya. Sayurannya sayur kol di sini kebetulan ada jagung muda dan juga sedikit tahu. Untuk kolnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Lalu setelah itu dipotong-potong dan kemudian di sini ada tahu, Uni punya tahu 2 potong jadi Uni tambahkan aja. Jadi kalau untuk sayurannya menyesuaikan aja mau di mix pakai apa, tergantung stok masing-masing. Lalu di sini Uni tambahkan juga jagung muda kalengan. Jadi itu lebih cepat ya proses masaknya juga, kita nggak butuh waktu lama nantinya. Kemudian iris 3 siung bawang putih yang ukuran besar ya, kalau ukuran kecil boleh pakai 4 sampai 5 agar aroma sayurannya nanti lebih enak. Lalu untuk bawang merahnya karena ini ukuran besar pakai 1 aja. Nanti setelah itu diiris-iris juga bawang merahnya dan kemudian untuk mempercantiknya kita tambahkan sedikit cabai merah, boleh cabai merah besar atau keriting atau cabai hijau itu juga nggak apa-apa. Nanti dipotong-potong juga tipis-tipis. Lalu berikutnya di sini Uni tambahkan juga sedikit aja lengkuas, ini option. Tambahkan kurang lebih 1 cm aja, nanti diiris tipis-tipis. Dan selanjutnya kita panaskan minyak. Di sini tumis dulu yang pertama yaitu bawang putihnya. Jadi ini bawang putihnya kalau masak itu jangan langsung-langsung gitu ya. Sebaiknya tunggu aromanya tercium wangi dulu agar nanti masakan yang kita dapat itu jauh lebih enak. Setelah wangi, boleh tambahkan ya, ini di sini Uni pakainya yaitu sedikit aja ikan teri, kurang lebih 1 sendok makan aja biar makin gurih rasanya buat teman-teman yang punya ya. Kalau enggak silakan di skip aja. Nanti dimasak lagi, tunggu aroma ikan terinya juga tercium. Setelah itu boleh tambahkan sisa bahan iris lain. Semuanya masuk, bawang merah, cabai dan juga lengkuas. Yang mau tambahkan daun salam boleh tambahkan 1 lembar aja di sini. Nanti dimasak lagi sampai semua aromanya tercium ya. Setelah mulai tercium dan sedikit berubah warna juga semua bahan ini tambahkan yaitu sayurannya. Di sini langsung aja masuk semua sayuran karena ini jenis sayuran yang dipakai udah mateng ya. Jadi kecuali kolnya. Jadi kalau kol itu nggak butuh waktu lama juga masaknya. Dan tambahkan sedikit aja air agar lebih cepat matangnya nanti. Nah karena ini versinya Uni yang suka yang kering, maksudnya yang nggak banyak kuah. Ini option, yang mau banyak kuah silakan tambahkan lebih banyak air. Nah di sini Uni tambahkan 1 sendok aja, 1 sendok makan yaitu minyak bawang. Lalu tambahkan juga sedikit lada bubuk atau merica bubuk. Lalu sedikit aja garam, takutnya nanti keasinan ya. Yang mau tambahkan sedikit kaldu bubuk boleh tambahkan juga di sini. Nanti semuanya dimasak sambil terus diaduk. Nah namanya sayuran itu lebih cepat matangnya, jadi kita nggak butuh nanti waktu lama. Kalau udah mulai layu seperti ini, silakan teman-teman nanti langsung ya koreksi rasa juga di sini biar nanti nggak terlalu, kalau over nanti masaknya juga nggak enak kalau untuk sayuran. Jadi langsung aja setelah ini teman-teman koreksi rasa, ambil aja bagian nanti airnya sedikit. Kalau dirasa sudah cukup silakan, kalau keasinan misalnya tambahkan aja air sedikit lagi. Lalu kalau sudah pas langsung setelah itu teman-teman bisa matikan apinya segera. Udah jadi deh ini menu untuk sayuran yang sangat-sangat simple.
Lalu segera ya setelah ini dipindahkan ke piring saji. Ini boleh aja mau pakai bakso misalnya, itu juga cocok, buncis juga bisa. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini yang udah dipindahkan ke piring saji. Lanjut menu yang ketiga yaitu gorengan anti ribet karena nggak ada pakai bumbu halus, bumbu yang diiris, bener-bener ini yang anti ribet. Ini pakai sayuran yang frozen, yang instan, jadi ini lebih cepat ya. Lalu 2 siung bawang putihnya diparut aja. Jadi nggak perlu dihaluskan atau diiris, lebih cepat juga karena ini untuk lauk. Lalu berikutnya tambahkan juga di sini pakai sedikit aja merica bubuk, ini secukupnya. Lalu tambahkan juga yang mau pakai kaldu bubuk, tambahkan kaldu bubuk atau ganti dengan garam itu juga bisa. Dan kemudian tambahkan, nah di sini pakai bumbunya, ini bumbu marinasi yang instan ya. Itu karena ketumbarnya udah banyak, jadi rasanya nanti lebih enak. Ada kunyitnya juga, jadi warnanya nanti lebih bagus. Lalu tambahkan di sini tepung. Ini tepungnya dikira-kira aja, yang penting 1:1. Ini pakai ini kurang lebih 4 atau 3 sendok makan. Dan begitu juga dengan tepung berasnya, ini pakai yaitu dengan takaran yang sama. Lalu tambahkan air, nanti diaduk kira-kira ya penambahan airnya sampai dirasa pas. Nah ini sebenarnya lebih enak itu kalau mau sedikit ribet tambahkan daun bawang. Kebetulan Uni nggak punya daun bawang juga di sini, jadi Uni nggak tambahkan daun bawang. Lalu tambahkan sedikit aja ebi atau udang rebon agar makin gurih rasanya. Nanti koreksi rasa dulu, udah pas kah? Kalau belum boleh tambahkan bahan yang menurut teman-teman kurang. Lalu selanjutnya langsung digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini hasilnya sangat enak, mirip-mirip ya, namanya ini bakwan juga ya, tapi yang versi yang kilat. Jadi rasanya nggak kalah enaknya dengan bakwan-bakwan yang biasa kita masak. Ini nanti tetap kriuk, di luarnya ada garingnya juga, tapi di dalamnya tetap lembut. Ini minusnya cuma daun bawang aja. Jadi buat teman-teman yang punya, Uni sarankan tetap pakai daun bawang ya, nggak apa-apa ribet dikit. Nanti dimasak sambil dibalik gorengannya. Dan ini sangat cocok nih buat dijadiin lauk. Apalagi kalau yang mau tambahkan misalnya udang basah, itu juga enak di sini. Nah kalau udah cukup, dirasa ini menggorengnya langsung setelah itu diangkat ya, ditiriskan. Ini bisa aja menjadi cemilan buat teman-teman di rumah atau anak kos yang males bikin cemilan. Ini praktis banget cemilannya, dan ini juga ada sayurannya juga. Jadi nggak nggak, tetap sehat juga sedikit lah ya, ada sayuran di sini. Lalu setelah itu langsung teman-teman pindahkan ke piring saji seperti ini untuk pelengkap lauk hari ini. Dan seperti ini warnanya aja tetap cakep ya, karena ini ada bumbu marinasinya, ada yang kunyitnya. Jadi aroma ketumbarnya itu dapat, dan juga aroma bawang putihnya juga ada. Dan langsung setelah itu kita makan dengan nasi hangat di sini. Ambil sedikit bagian masing-masing lauk. Ini udah ada pedas-pedasnya dari ayam suwir cabai hijaunya. Jadi ini udah lengkap ya versinya. Silakan teman-teman coba di rumah. Yang bingung mau masak menu untuk harian apa yang mau dimasak, namanya emak-emak ya, bingung mau masak apa, coba deh menu ini. Sangat enak dan termasuk yang cepat juga masaknya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga habis. Assalamualaikum.